gue Zara Putri di Bisik Bincang Asyik. Program baru di periode 2 podcast Dunia 2. Aku bakal bahas seputar keresahan, kelucuan, dan juga kegalauan ala semester 2. So buat kalian jangan lupa siapin headset dan juga hati yang chill, karena aku bakal bahas topik yang super relate buat kita semua, khususnya anak semester 2. Apa kabar kalian semua penonton periode 2? Semoga selalu kuat, semangat, dan juga sehat dalam menjalani kehidupan yang fana ini. So, pasti ada yang tanya, apa sih periode 2 itu? Nah, podcast Dunia 2 itu sebuah wadah buat mencurahkan isi hati anak semester 2, yang dimana isinya tuh tentang kisah inspiratif dan juga pengalaman pribadi, agar kita tuh saling merasa terhubung satu sama lain gitu. Nah, karena kali ini tuh topik tentang semester 2, aku gak bakal sendiri. Aku punya 2 partner yang super kece di sini. Langsung aja kita sapa. Halo kakak-kakak. Halo teman-teman. Boleh langsung perkenalan dari kamu dulu. Oke, dari aku nih. Ya. Oke, halo teman-teman semuanya ada di sini. Teman-teman yang ada di luar sana yang lagi galau, senang ngerjain tugas ataupun stres. Seneng. Oke, kenalin nama aku Raka Putra Setiardeni, biasa dipanggil Raka, dan aku dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2024. Salam kenal. Salam kenal Raka. Boleh langsung kamu. Halo semuanya, gimana nih kabar kalian hari ini? Pastinya aku harapnya kalian tuh sehat ya, dengan segala keresahan, kehektikan di semester 2 ini. Oke, sebelumnya perkenalkan, aku Amalia Tia, biasa dipanggil Alma. Aku dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2024. Salam kenal Alma. Halo ya. Dan kita juga punya 2 partner yang di belakang layar, ada Iva sebagai operator dan juga ada Anissa sebagai operator. Ngomong-ngomong, kesibukan kalian saat ini tuh apa? Apakah udah hektik banget ataupun santai gitu? Oke, siapa dulu nih? Alma dulu atau aku dulu? Oke, aku dulu nih. Nah, Asik. untuk semester 2 ini tuh bagi aku ya nggak terlalu hektik banget sih. Aku cuma kayak mahasiswa semester 2 lainnya. Aku kayak ngerjain tugas, pulang. Masih kayak gitu ya? Tiap hari siklusnya kayak gitu. Terus kayak aku ada kepanitiaan, terus mau coba-coba organisasi. Iya. Tapi untuk semester 2 ini aku cuma nyiapin kayak kepanitiaan, terus kayak panitia makrab. Iya. Stay tune ya, aku nanti jadi medis guys. Medis Keren banget. Gimana nih Renari? Oke, tapi kamu beli keluar medis atau Enggak. Aku udah coba tuh kemarin tuh dicalonin nih sama PO. Tapi alhamdulillah aku nggak jadi karena Kenapa ya? karena ya aku kurang itu, aku sih kurang memadai buat jadi koor gitu. Kurangnya pengalaman, alhamdulillah aku nggak ditunjuk jadi koor. Oke, aku kesibukannya akhir-akhir itu kayak bikin konten YouTube, pertama juga bikin YouTube. Waduh. Ya konten short gitulah, Oke. lumayan buat jajan. Terus juga aku belajar sedikit tentang investasi, Waduh. kripto, saham. Generasi emas banget ya ini. Emang harus gitu gak sih? Iya. Terus aku sibuk organisasi, ada sebagai PO, sebagai koor, terus juga sama makrab. Nanti aku di divisi itu konsumsi sebagai koor. Jadi teman-teman nanti kalau pas makrab dan makanannya enak-enak itu adalah by Raka, oke? Tandain aja muka ya guys. Udah makanannya gak enak, jangan marah. Oke. Karena tadi kamu sempat bahas tentang konten YouTube ya, Raka. Jadi kamu punya konten YouTube nih sendiri atau gimana nih? Iya ya, itu aku sendiri. Aku ngelola dari 2018 sampai sekarang. Iya. Itu masih aktif. Oke, ngomongin semester 2 ini kan pasti ada transisi ya, dari semester 1 ke semester 2 pasti ya gak terlalu jomplang tapi ada transisinya. Nah, kalian tuh gimana sih, udah kelihatan nggak nih transisinya gimana gitu selama dari semester 1 ke semester 2 ini? Oke. Dari Alma dulu aja. Nah, kalau dari aku nih kayak semester 2 tuh lumayan menguras tenaga, terus lumayan menguras mental ya, lumayan. Ini mentalnya belum habis kan? Masih lama soalnya. Masih lama sih, beberapa semester lagi. Iya. Karena kayak pas semester 1 tuh aku ngiranya tuh kayak ini
kuliah atau enggak ya, kayak cuma bener-bener dosen menjelasin. Ada tugas yang beda banget nih pas semester 2 udah kerasa nih. Apalagi kita harus review teori-teori komunikasi sama apalagi ya. Terus ada praktikum retorika nih sekarang tugasnya. Terus kayak ternyata ilmu komunikasi tuh nggak sekedar ngomong gitu, banyak banget teorinya. Aku tuh dari awal tuh nggak expect gitu kalau komunikasi ya udahlah kita cuma public speaking dan lain. Ternyata belajar teori, belajar problem solving dan lain sebagainya, ternyata sebanyak itu gitu. Ternyata lebih dalam ya tentang teori itu. Kalau dari apa gimana nih Ran? Oh ya, kalau dari aku sih sama ya, kurang lebih sama kayak Alma, belajar banyak teori. Terus juga ketika aku masuk jurusan ilmu komunikasi ini ternyata gak cuma belajar ngomong, ternyata ada yang bikin aku kayak sebenarnya ini udah menjadi hal yang biasa gitu ya, udah menjadi hal yang lumrah ya, dimana kita tuh sebagai manusia nggak cuma ngomong gitu, tapi juga harus bisa belajar mendengarkan, karena tidak semua orang itu bisa bertahan mendengarkan gitu, pasti kan ada yang retorika banget ya. Nah kan pasti ada ya, kalau ngomongin semester 2, semester 1 pasti berhubungan sama IPK nih. Apa kalian udah merasa cemas tentang IPK? Boleh dari aku dulu ya? Boleh. Aku apa nih mau spill IPK kamu nih? aduh enggak ya, bukan spill tapi lebih Semester itu berapa nih? enggak Kayaknya dia mau pamer ya? enggak gitu ya. Jadi aku dari semester 1 itu aku nggak terlalu cemas, soalnya aku lebih enjoy aja. Kata ayah aku karena anaknya tuh gampang banget overthinking ya sebelum hari besok. Misalnya aku hari ini tuh malamnya nangis nih, overthinking karena suatu hal yang belum aku terjadi besoknya gitu. Jadi kata ayah aku sih kayak aku harus kalau kuliah tuh enjoy aja gitu, gak perlu stres banget sama IPK ataupun ya kayak ya gitu lah pokoknya. Nah, jadi pas di semester 2 ini aku mulai agak cemas, tapi nggak cemas banget. Jadi aku masih ada enjoynya yang waktu semester 1 itu. Tentunya ya kamu supportif. Iya, supportif banget. Keren. Sistem itu orang tua. Iya, apalagi ayah. Apalagi anak rantau kan bener-bener Allah tiap hari tuh harus ketemu. Oh, kamu tahu aku anak rantau? Dari mukanya sih kayaknya anak rantau. Boleh dari Aku. Iya, boleh dari Aku sendiri tentang IPK itu sebenarnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu cemas gimana. Soalnya kalau misalnya kita cemas, ini aku sendiri jawabannya. Kalau misalnya kita cemas terus hasilnya nggak sesuai ekspektasi, itu kita nggak dapat apa-apa, cuma dapat cemasnya doang. Jadi menurutku daripada cemas mendingan ikut arus aja lah, kayak udah jalanin aja gitu. Toh juga kalau misalnya usahanya gede, usahanya bagus, tentu hasilnya juga akan bagus juga. Masya Allah. Jadi juga terlalu cemas. Kalau kamu gimana? Aku sama sih sama kalian ya, jangan dibikin cemas gitu, kayak enjoy aja, nikmatin. Kita tuh masih semester 2 gitu, juga kata-kati nih ya, kayak ya udah kamu nikmatin aja semester 1, semester 2, karena semester 3 tuh kita nggak bakal se-enjoy ini gitu. Jadi kalau dibilang cemas nggak cemas, jujur dari sendiri tuh pasti cemas. Tapi kayak ya udah aku ikutin alurnya, yang penting aku tiap hari masuk aja itu gas aku di kelas. Otomatis dosen juga pasti akan melihat itu kan. Jadi semester 2 itu nanti akan dinilai tuh, oh gimana si Alma nih akan di kelas. Jadi ya udah aku ikutin alurnya aja. Pasti dosen juga nggak mungkin karena sih kita nilai yang kecil, apalagi kita tuh udah effortnya tuh gede nih. Pasti dosen juga ngeliat lah ya, kayak effort hal kecil pun pasti ya dosen notice gitu. Ngomongin tentang kuliah dan juga ya aktivitas di akademik ataupun non akademik, kalian tuh lebih tipe orang yang kura-kura atau yang kupu-kupu sih? Kan kayak buat kalian yang nggak tahu apa sih apa itu kura-kura atau kupu-kupu itu. Jadi kura-kura itu kuliah rapat, kupu-kupu apa? Kuliah pulang. Boleh dari Ahmad dulu. Aku masih semi kupu-kupu, semi iya, kura-kura. Iya, masih ya abal-abal lah, kadang abal-abal. Iya, kadang kura-kura, kadang kupu-kupu. Karena ya menurut gue tuh aku nggak terlalu banyak ikut organisasi, ikut kepanitiaan. Paling aku prioritas itu akademik dulu nih, Aura. Jadi ya udah, aku kadang kupu-kupu, kadang kura-kura. Kalau dari aku sih dilihat dari ya kamu kan lagi fokus buat ya kayak menjalani santainya di semester 2, jadi kamu sekarang lebih semi-semi dua-duanya gitu. semi dua-duanya. Kalau dari kakak nih?
Kalau aku sendiri sih saat ini di semester 2 kuliah rapat ya. Sibuk banget kelihatan. Karena menurut aku sendiri aku lebih baik sekarang itu nyari pengalamannya, karena aku juga sadar bahwasanya semakin kita semester selanjutnya itu pasti bakal lebih sibuk dan organisasi kayak dikurangin gitu. Jadi kalau aku mendingan dari sekarang aja capeknya, nah nanti baru fokus. Sebenarnya aku saat ini juga fokus akademik organisasi ya. Jadi selama aku bisa nge-handle itu, ya why not gitu untuk kuliah rapat gitu. Kamu sendiri gimana? Kalau aku sendiri ya aku kayak Alma sih ya. Kayak aku sekarang tuh lebih lagi fokus ke lebih ke akademik aja sih gitu. Ya kayak apa sih gitu? Nggak jauh beda ya sama dari obrolan kita kali ini kan sempat notice kalau kalian tuh mahasiswa ilmu komunikasi kan ya. Iya. Dari sejauh ini, dari semester 2 ini, apakah kalian tuh ngerasa kalau kalian tuh jangan salah jurusan gak sih? Dari aku dulu ya, boleh? Oke, kalau dari aku ya, aku sempat ngerasa salah jurusan, tapi juga aku posisi aku ngerasa nggak salah jurusan gitu. Jadi apa nih? Ya kayak tengah-tengah gitu. Dimana kalau aku ketika ngerasa salah jurusan tuh waktu lagi ke pressure sih, kayak di bidang yang emang aku tuh nggak terlalu aku banget. Nah itu aku baru merasa salah jurusan, apalagi kayak lagi stres-stresnya ngerjain tugas dan juga kelompok-kelompok presentasi gitu, aku baru kayak ngerasa salah jurusan nih di ilmu komunikasi. Nah waktu aku nggak ngerasa salah jurusan tuh di saat aku lagi ya enjoy-enjoynya, lagi seru-serunya, apalagi kayak podcast saat ini tuh kayak aku aduh emang kan dari awal tuh aku kayak apa ya, tertarik terhadap podcast kayak gini dan juga radio, jadi aku ngerasa nggak terlalu salah jurusan dan dibawa enjoy aja sih gitu. Berarti sekarang kamu ini ya udah kerja di sini sebagai podcast. Bukan kerja ya, internship. Berarti kita dibantu sama ini nih anak magang ya. Aduh, enggak. Enggak. Boleh dilanjut Dari aku nih. Boleh. Aku tuh kayak terjebak di ilmu komunikasi. Tapi ya mau gimana lagi ya, kata orang tua kalau emang lagi stres jangan dibawa stres, enjoy aja. Terus ya udah ikutin alurnya. Nanti walaupun emang ada sesuatu yang bukan passion kamu, ya udah nanti mungkin Allah akan nunjukin jalannya nih. Kita ikuti aja alurnya, terus enjoy sama tiap kesibukan sebagai anak kuliah, karena kan kita kan nggak mungkin dong asik terus, bahagia terus. Kita pasti ada di masa aku salah jurusan nggak ya? Aku mau nyoba ulang nggak ya? Kayak gitu. Tapi aku dari awal kan kebetulan tuh aku SNBP ya, jadi kayak untuk aku di tahap ini tuh nggak mudah gitu. Di SMA kan aku kayak ngumpulin nilai, terus apalagi kan aku kan linjur ya, jadi kayak aku bener nggak ya ini salah jurusan atau enggak. Jadi untuk sekarang sih aku cuma ikutin alurnya, tapi jangan ke bawah arus guys. Oke, jadi Raka nih gimana nih Ra? Oke, aku sendiri sih salah jurusan atau enggak, menurut aku saat ini enggak ya menurutku. Karena kalau misalnya salah jurusan sih kayak apalagi sampai mau ngulang gitu ya, kayak bukan lagi baru dari awal kayak nggak mungkin ya, apalagi aku jalur mandiri pasti kan ya soalnya aku dulu tuh fokusnya kedinasan, tapi ya karena belum rezekinya jadi aku jalur mandiri gitu. Dan sekarang kamu enjoy ya di sini. Enjoy. Dan walaupun ada beberapa beberapa momen aku kayak ternyata agak sedikit challenging ya, tapi ya masih bisa dihandle sih. Oke, tadi kalian sempat ngobrol tentang stres. Pasti gak jauh ya dari stres kuliah pastinya kan? Kalian itu lebih tipe orang yang senang-senang dulu atau emang langsung tugas nih? Jadi misalnya aku lebih suka senang-senang dahulu baru sakit-sakit kemudian dengan tugas, atau emang sakit-sakit dahulu kemudian tugas langsung bersenang-senang kemudian. Sebelumnya aku dulu. Kalau kamu gimana nih? Kalau aku tipe orang yang emang senang-senang dahulu sih. Karena aku tuh
semangat motivasi dapatnya tuh di ujung-ujung deadline gitu loh. gitu. Iya, di awal-awal tuh aku kayak malas gitu, pengennya tidur aja terus makan, jajan, nggak mikirin tugas dulu lah gitu. Iya. Kayak biasanya kan mahasiswa tuh kayak otaknya tuh jalan pas mepet deh. Iya gitu. Tapi kadang ada sebagian orang tuh kayak oh ini nyesek loh, walaupun kita tuh udah ngerjain awal, tapi untuk mahasiswa yang suka deadline mungkin otaknya langsung kayak karena suka mau Iya. Walaupun mepet ya terus gas gitu. iya gas, yang penting nggak Iya. lambat. Tapi kadang kalau misalnya deket deadline itu semangatnya baru berkobar gitu kan. Iya, di awal tuh aku Bisa ya gitu ya. Jadi kalian gimana nih? Tipe orang yang gimana? Aku dulu Iya. kayak aku sendiri yang kedua sih kayak ngerjain tugas dulu karena aku nggak mau kalau misalnya aku lagi makan seblak nih tiba-tiba ingat teori komunikasi belum dikerjain aku Pahit kayak banget. gitu sih. Jadi aku pengen kayak waktu main waktu senang-senang itu nggak mikirin tugas jadi aku selesaiin dulu tugas-tugasnya. Kalau aku tuh saat ini ya ternyata bener kata rapat itu tuh aku udah ngelakuin oh iya ya ternyata enak kan ngerjain dulu daripada jadi terapi, Bro. iya kalau Oke. kenapa iya itu dari dulu juga aku pas SMA juga kalau ngerjain tugas tuh ngerjain tugas dulu daripada main sama teman nanti lah mainnya tapi sekarang pas semester 1 aku tuh mulai kayak kamu nih Al aku bersenang-senang dulu baru ngerjain tugas ternyata sekarang oh iya ya aku pikir lagi nanti kalau aku mepet-mepet nunda-nunda itu malah ngebuat diri aku tuh kayak aku gak nyaman gitu sama ini oh iya kenapa sih inget tekom inget retorika inget konfi sama Pusing ya. pusing jadi untuk sekarang tuh kayak aku mau ngerjain tugas dulu lah habis ada tugas nih dikasih dosen aku Iya. langsung ngerjain tugas bisa aku kalau emang aku kurang mampu ya udah aku lanjutin besok yang penting itu udah jeda waktunya Iya, iya. kalau kayak hektik banget mepet Iya, gitu sih kalau dari aku. Oke, jadi kalian tuh lebih ke nugas dulu baru senang-senang ya. Tapi nggak enak tau kayak nyimpen rasa kayak ada yang nyepet Ganjel sih. Aduh, aku sendiri di sini. Beda kita Kayak banyak. Oke. Beda. Ngomong kalian tuh anak rantau bukan sih? Aku rantau. Kamu? rantau. Aku juga rantau. Langsung kita ya. Trio rantau ya. Iya. Ngomongin perantauan gitu. Di balik itu kan pasti anak rantau tuh kan punya cerita ya, kadang seru, kadang sedih juga, atau kadang ya pahit lah gitu ya. Tantangan terbesar apa sih selama kalian jadi anak rantau di sini? Baru kemarin kita jadi bawa orang nih, nggak bawa motor, nggak bawa apapun gitu, nggak Iya. bawa sepeda lah. Terus itu kan air minum di kos tuh habis, tapi kan biasanya tuh ada yang nganterin. Berhubung itu malam tuh, jadi aku ke warung nih. Iya. Mas ini bisa diantarin nggak ya? Aku beli garam, nggak bisa mbak. Ya udah. Mau sendiri. Aku sendiri tuh bener-bener kayak bener-bener prihatin banget sama diri aku sendiri kayak ya Allah padahal kalau di rumah ada apa ada Iya, apa, iya. gitu, yang Bandung Dibantu. gitu, ya. Kayak oh gini ya gak enak aja kalau bawa dulu sendiri kan kata orang dulu tuh anak cewek tuh jangan kebanyakan bawa dulu Iya. apa-apa itu Iya. kan ternyata aku ngerasain oh berat ya ternyata bawa dulu gitu ternyata nggak enak gitu ngerantau bawa dulu sendiri dari si tukang dari warungnya Iya. sampai ke kos itu bener-bener nggak ada yang bantuin orang-orang cuma ngeliatin kayak kasihan cuma ngebantuin itu Ya Allah. kayak oh ini ya rasa nggak enaknya kayak aku tuh kayak meneteskan air Aduh, mereka sekali mata. Tapi sekarang nggak incok kan? nggak aman ya aman Tutornya dong, tutornya gimana cara ambil galon dari warung ke kos gimana? kita kira Oh, sampai beda. tak dudungin ya udah aku tak gaya sih satu detik berhenti 2 detik berhenti Karena berat ya. berat sumpah Pedih banget. iya bener banget itu pengalaman aku sih kalau kamu gimana ya Aku sendiri tadi itu apa ya? Tantangan terbesar. Tantangan ya. Jadi tantangan terbesar aku menjadi anak rantau itu adalah memilih makanan dan juga mengatur keuangan. Nah, yang milih makanan ini contohnya gini, kalau misalkan di rumah itu yang masakin itu kan ibu atau orang masak sendiri ya. Kalau misalnya dari ibu itu makanan pasti bervariasi gitu, banyak gitu macam-macam. Nah sekarang di perantauan ini itu kita aku itu menyiapkan makanan itu ya kadang itu aja gitu jenis Ayam. iya Mie. mie ayam gitu ini tapi kayak potok
Kalau keuangan itu susah, kenapa? Karena pasti pengeluaran tuh banyak gitu dan di situ harus pintar-pintar mengatur keuangan gitu. Biar nanti di penghujung bulan itu masih tetap ada sisa gitu dan nanti bisa dipakai buat nabung, investasi dan sebagainya. Waduh, investasi lagi ya dia. Paling investasi itu Boleh dong. anak Iya, tips and triknya kalau sekalian gitu. Apa? dibagiin Investasi gimana gitu ya? Oh ini nggak bakalan panjang. Kan lebih gede Oh, iya. daripada pemasukan. Pemasukan. Jadi kita tuh, karena aku juga bingung sih ngatur uang. Hemat-hemat ya. Iya, misalnya 10.000 satu hari itu cuma Walaupun aku ya kayak udah hemat nih makan tuh kayak sekali atau 2 kali tetep uang tuh habis aja gitu. Iya, kayak kemana larinya gitu. Sumbang lagi kita ikut kepanitiaan. Tapi kadang kalau misalnya aku ngirit gitu kayak meratapi diri banget kayak "Ih, kok gini amat ya ngirit banget gitu loh. Tapi emang udah seharusnya gitu nggak sih berhemat sejak muda. Emang kayak tadi jodoh mandiri. Yes, betul sekali. Malah Setuju, setuju. keuangan. Kalau dari aku ya, boleh. Boleh gimana kalau Tantangan terbesar aku menurutku ya itu ngadepin homesick sih. homesick? Iya. Si homesick nih sebenarnya. Oh, sekarang udah enggak sih, tapi menurutku ya tantangan terbesar rantau tuh homesick yang dimana itu tuh yang kita tuh pasti kan merasa sendiri ya, gak ada temen ya awal. Nah kayak ya gitu Tapi sekarang udah Pendidikan. ada nih penyemangat sahabat. ada ya. Ada, Nah, jadi masih aman lah. jadi dekat-dekat iya. Iya. Jadi stresnya aku tuh bisa tercurahkan dan juga bisa dibagi dua gitu. Siapa nih? Aduh. Sama Nanti di, skill habis ini di spill. belakang layar ya, karena udah di penghujung. Waduh, udah gak kerasa ya aslinya nggak sih? Asik dan cringe. Boleh nih kesan pesannya gimana Apa nih, tentang apa? terhadap podcast atau terhadap kalian selama menjadi mahasiswa semester 2 dan ilmu komunikasi? Apa Pesan-pesan. dulu? Kamu dulu deh, tadi aku jadi ya kamu dulu nih. Oke, aku dulu kesan dari debut podcast ini. Sebenarnya podcastnya bukan pertama kali di hidup aku ya, karena dulu saya pernah podcast juga dan itu juara 2. Juara 2. Nah, kesannya itu lebih apa ya? Lebih bisa punya pengalaman gitu jadi podcaster ya sama teman-teman di sini. Bawain materi ya, lumayan bisa apa namanya sharing-sharing pengalaman. Iya. Terus juga bisa bermanfaat buat adik tingkat nanti kan, buat maba. Betul. Ya, terus pesan aku mungkin buat diriku juga, buat teman-teman juga di luar sana apalagi untuk maba. Kalau misalnya kalian mau masuk jurusan ilmu komunikasi sedikit promosi ya. Gak apa-apa. Lanjutin. Ragu itu normal ya teman-teman, tapi jangan ragu itu keterusan gitu. Kalian harus ada di tingkat dimana kalian itu memutuskan untuk masuk ke jurusan yang kalian pilih gitu. Karena kalau misalnya kalian ragu terus, kalian bakal terjebak di situ dan kalian ujung-ujungnya milih yang nggak sesuai gitu. Terus ya jangan sampai salah jurusan teman-teman ya. Sayang uang dan sayang kepada orang tua ya teman-teman. Terus mungkin pesanku juga kalau misalnya ada tingkat nanti masuk ke ilmu komunikasi, nanti kenal itu boleh sama siapa aja. Nah ini harus bedain ya, kenal sama punya teman. Kenal itu sama siapa aja, tapi yang jadiin teman itu jangan semuanya, harus Iya, di iya. filter gitu ya. Betul sekali. Itu sih dari aku gitu. Dari kamu gimana jangannya nih sebagai cutting maba nanti. Calon cutting. Itu baru kemarin loh kita kayak ospek. Cepet banget ya. Iya tuh gak terasa gitu. Benar. Mau jadi cutting. Acara kita tuh waktu itu kayak banyak banget ya di sesuatu itu. Iya, Kayak kita cepet banyak kemarin. Udah hektik ya, lumayan hektik sih. Aku sih tapi kayak untuk pesan aku nih buat siapa nih? Buat Bebas, semuanya. boleh. Bebas. Karena sih udah undang kita, terus kayak dari podcast ini tuh aku kayak bisa gitu ngeluapin keresahan aku, terus kayak semua unek-unek aku tuh di podcast ini kayak merasa terbantu aja Iya. gitu kayak oh ternyata ada apa sih ada manfaatnya gitu kita buat podcast ini Masya gitu. Allah. Saya banyak banget tahu tanpa aku sadari, tanpa kamu sadari itu tuh banyak banget apa sih manfaat yang bisa aku ambil dan bisa diterapin di kehidupan sehari-hari. Iya. Kamu tanya kesannya tuh buat semua nih. Boleh. Kesan tadi kan kesan terus kesan. Kalau kesan tuh kayak Kenapa nih? Kayak ada mengganjal kerisauan. untuk kalian tuh kayak kalau mau pilih jurusan ilmu komunikasi tuh
nggak apa-apa banget kayak ya udah kalian sesuaiin sama passion kalian, tapi sebelum kalian masuk nih ke jurusan ilmu komunikasi kalian tuh harus tahu kayak peminatnya apa, terus belajarnya apa, karena kita tuh apalagi aku nih yang jujur gitu kayak oh ternyata tuh ilmu komunikasi tuh kayak gini tuh banyak banget ya belajar teori-teori tanpa aku sadari tuh oh ternyata nggak cuma ngomong doang gitu. Sebanyak ini teori harusnya harus kita terapin. Saat ini ada 23 ya. 23 ya. Coba yang paling ingat teori apa tuh? Tadi kan apa ya? Functional. Baru banget tadi ya. Baru banget tadi Jigsaw. Ternyata tuh kayak ada pengambilan keputusan dan lain-lain. Banyak lah. Kalau dari awalnya gimana nih? Kalau dari aku ya kesannya untuk selama jadi anak komunikasi mungkin ya kesannya seru, gak seru juga sih kayak apa ya, mantap pokoknya lah. Disuruh kata-kata lagi. Iya, disuruh kata-kata lagi. Kalau buat pesannya mungkin buat kalian di luar sana selalu semangat. Pokoknya kalian tuh gak sendiri, pasti ada orang yang sayang sama kalian. Jadi kalau ada keresahan tuh minimal ke orang terdekat ngomong gitu. Jadi jangan dipendam, jangan ngerasa sendiri aja gitu. Itu juga buat pesan kalian berdua ya. Kalian jangan suka memendam perasaan yang sendiri gitu. Apalagi sebagai anak perantau, bisa mungkin komunikasi ke yang kalian percaya lah gitu. Karena kalian tahu nggak sih berita yang itu yang seorang laki-laki yang dia tuh punya masalah gede, tapi itu memendam, dia tuh sampai nyakitin dirinya sendiri. Jangan sampai kayak gitu lah. Kan ada yang Bahaya. Ya ini jangan sampai memendam sendiri lah, karena jangan sampai istilahnya itu kayak laki-laki tidak bercerita, jangan sampai kayak gitu. Ini mau cewek cowok ya. Iya. Keluarkan apa yang kalian rasakan gitu. Itu sih mantap pesannya teman-teman. Aura. makasih dari kalian juga kayak kalau ada masalah ceritain aja ke siapa pun yang ke ke friend, ke bestie lah, ke pacar lah, jangan pendam-pendam sendiri. Nah, enak sumpah. Apa kalian mau curhat-curhat ke yang punya pemilih juga nggak apa-apa. Kalaupun kalian nggak percaya sama orang terdekat kalian ya bisa gitu ke bumi ini, ke Allah yang Maha Kuasa. Dan juga atau ke manifest gitu yang anonimus gitu, itu bisa banget ya. Kalau tadi kalian mau ke psikolog itu nggak apa-apa. Karena kita kan punya versinya yang beda-beda. Punya tempat cerita yang beda-beda. Semua sama gitu. Tapi satu lagi mungkin kalau saya kalian mau cerita, pilihlah tempat cerita yang bisa kalian percayai gitu. Jangan sembarang cerita teman-teman, nanti kalian ceritanya bocor kemana-mana gak enakan. Bahaya. Pesannya buat kalian nih maba-maba atau pesan lagi yang ngedengerin podcast ini kayak kalian tuh jangan oversharing sama siapapun, apalagi kalian tuh sebagai mahasiswa, sumpah itu benar-benar jangan sampai oversharing sedikit pun. Kayaknya di kalian. Iya, kita kalau oversharing tuh benar-benar apalagi ke orang yang baru kita kenal tuh benar-benar kayak takutnya malah kita yang dijerumuskan gitu ke hal yang nggak baik. Oh si dia mau ini, si dia udah cerita ini, takutnya gimana gitu. Kayaknya kamu pengalaman pribadi ya? Enggak sih? Oh enggak. Aku cuma ngasih himbauan. Oke. Kalian semua yang dengerin podcast ini. Bener banget ya. Iya. Karena tadi itu udah masuk ke penutup podcast kayaknya. Pertanyaan terakhir. Sebelum akhiri podcast aku bakal ucapin terima kasih buat Alma sama Raka. Udah mau jadi partner dan narasumber di podcast kali ini. Dan juga aku bakal ucapin terima kasih buat orang-orang yang ada di belakang layar. Semoga dari podcast ini enggak cuman sebagai angin lalang ya pembicaraan kita, semoga ada manfaatnya buat kalian semua dan buat kita. Dan juga semoga kita tuh saling mengerti dan juga saling merasa terhubung, nggak merasa sendiri, oke gitu. Sebelumnya aku juga mau ucapin makasih buat kalian yang sudah nonton di podcast POD 2 ini. Ya, kami dari kelompok 9 kelas C mengucapkan terima kasih ke Bu Prof Mite dan juga Bu Chandra karena telah membimbing dan mengarahkan selama ini sehingga kami mampu untuk membuat podcast ini dengan sebaik-baiknya.
Ya, aku juga mau mengucapkan terima kasih telah memberikan tugas podcast ini sehingga kita semua bisa mempunyai pengalaman baru ya, sebagai podcaster gitu, dan bisa sharing-sharing pengalaman juga, bisa berguna buat kita ataupun buat adik tingkat kita nanti. Nah, ini juga kita bakal memanggil dua orang hebat nih. Silakan Iva dan Anissa, kita sambut. Ini dia. Kelihatan nih. Terima kasih. Say bye dulu kalau begitu. Udah kita berdua. Ya udah, dadah. Bye bye.